Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana memanfaatkan Microsoft Form untuk membuat soal kuis yang bisa kita manfaatkan untuk soal ulangan harian misalnya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita masuk ke office.com. Oke. Kemudian kita akan akun dengan menggunakan akunnya kita, menggunakan akun yang kita miliki, yaitu akun Office 365. Oke. Nah, setelah masuk pada akun Office 365, ini jangan lupa masukkan kata sandinya. Nah, sahabat sekalian, kita akan membuat soal kuis menggunakan Microsoft Form, dan nanti arahnya adalah bagaimana soal kuis ini bisa terintegrasi ke Microsoft Teams. Okay. Jadi kita membuat Microsoft Form dan nanti kita integrasikan ke Microsoft Teams sebagai bentuk dari penugasan atau sebagai bentuk dari assignment. Okay. Jadi yang pertama, setelah kita membuka Office.com, kemudian kita memilih Microsoft Form. Di sini tidak tampil Microsoft Form, kita tinggal klik di bawah pada semua aplikasi ini, tinggal klik saja. Nah, setelah kita klik, maka di sini akan tampil Microsoft Form. Oke, tampil Microsoft Form, kita klik saja Microsoft Form, maka akan keluar seperti ini. Nah, ada dua tampilan sebenarnya yang keluar. Bisa jadi tampilannya masih melekat di sini, atau tampilan kedua bisa jadi dia terbuka di tab yang baru. Jadi tidak masalah apapun. Jadi kita tidak perlu khawatir. Oke, kita tidak perlu khawatir. Yang penting terlihat di sini ada tulisan formulir baru. Oke, atau keluarnya melalui tab baru ketika kita klik di Microsoft Form. Jadi ini ada formulir baru. Saya tinggal klik aja di tanda panah ini. Oke, di tanda panah ini. Nah, jika kita ingin membuat formulir baru seperti survei dan sebagainya, kita mulai dari formulir baru. Kalau kita klik di tanda panah ini, keluar kuis baru atau new quiz. Apa bedanya? Kalau misalnya di formulir tidak ada penilaian, tidak ada grading. Kalau misalnya di kuis baru ada penilaian. Nah, jadi itu bedanya. Saya klik kuis baru karena sekarang saya akan membuat kuis baru. Nah, di sini akan keluar kuis baru. Tab untuk Microsoft Form. Nah, di sini keluar kuis tanpa judul. Sekarang kita akan memberikan judul untuk kuis kita ini. Oke. Sebenarnya saya ingin membuat soal matematika, tetapi mungkin dalam hal ini kita akan buat soal yang mudah saja untuk kita ketik dulu. Karena nanti di tutorial ini juga akan memuat bagaimana cara pengetikan matematika. Oke, langsung saja. Ini kuis tanpa judul. Kita ketik misalnya ulangan harian KD, misalnya KD 3.1. Ya, sebutlah tentang sebuah materi lah, misalnya tentang materi matriks lah. Oke, tentang materi matriks. Ini saya juga nggak tahu apa benar nih KD 31 matriks, tapi whatsoever lah, tidak masalah. Oke. Deskripsi ini boleh kita isi, boleh tidak ada. Deskripsi bisa jadi memuat tentang keterangan ulangan harian ini, atau deskripsi juga bisa memuat tentang tata tertib ujian. Jadi ini kita boleh abaikan atau boleh kita ketik. Baik, sekarang langsung saja. Saya akan membuat soal ini dalam berbagai macam jenis. Oke, saya akan membuat soal ini dalam berbagai macam jenis. Jadi dalam hal ini nanti ada sekitar 7 jenis soal yang akan saya paparkan dalam hal ini. Baik, soal pertama tentu saja umum, yaitu tentang multiple choice. Jadi saya tambahkan soal tambah baru dulu. Nah, untuk multiple choice di sini ada pilihan. Oke, ada pilihan-pilihan atau ada pilihan choice. Nah, jadi kita memilih untuk membuat soal jenis pertama, yaitu multiple choice. Oke, saya klik saja. Multiple choice itu adalah jenis soal yang banyak memuat jawaban, tetapi jawaban yang benar hanya satu. Oke. Nah, ini langsung saja. Ini saya akan ketik dengan matematika yang sederhana. Jadi ini sekalian saya akan ketik dengan matematika ya. Oke, jadi ini adalah matematika sederhana. Oke. Jadi
Ini pertanyaannya misalnya tentukan, meskipun matrik ya, tapi tidak apa-apalah, saya buat soalnya yang lain. Tentukan faktor dari sistem persamaan kuadrat berikut. Oke. Samaan kuadrat berikut. Oke. Nah, kemudian untuk mengetikkan matematika yang sederhana ya. Untuk mengetikkan matematika yang sederhana, kita dapat mengambil tool dari Match yang ada di Microsoft Form. Caranya kita klik aja di titik 3 ini di bawah. Oke. Kemudian di sini ada ada matematika. Oke, di sini ada matematika. Jadi ini saya pilih matematika. Oke, ini saya pilih matematika. Nah, di sini kita akan mengetik pengetikan matematika yang sederhana. Oke, kita akan memilih matematika yang sederhana. Oke, ini saya buat di sini misalnya x kuadrat ditambah, tambahnya mana ya? Oke, tambah di keyboard. Oh, ini tambah misalnya 2x tambah 2x kurang 1 misalnya, kurang 1 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita sudah punya persamaan, dan kemudian ini bagusnya ditawarkan jawabannya. Oke. Ini setelah difaktor, ini menggunakan rumus faktornya. Nah, ini kita bisa tambahkan semua jawabannya. Jadi kita klik aja. Jadi ini untuk opsi jawaban, kita tinggal klik saja. Nah, ini opsi jawabannya sudah ditawarkan semua. Oke. Karena opsi jawaban ini untuk SMA, maka ini saya copy untuk tambah opsi untuk yang E. Ini kan baru ABCD ya. Ini saya tambahkan opsi untuk yang E. Ini kita paste saja di sini. Ini saya rubah saja -2. Nah, jadi jawaban yang tepat ini sudah ditandai karena tadi kita memilih jawaban dari mesin. Teman-teman sekalian dapat membuat soal, tetapi mengcopy paste jawaban itu harus satu-satu, atau mengetik pilihan jawaban itu harus satu-satu. Nah, tadi beruntungnya di sini sudah disediakan pilihan jawaban yang benar dan yang salah. Oke, jadi ini sudah ada jawaban yang tepat, sudah ada. Nah, kemudian kalau memang kita ingin ini harus diisi, maka kita klik di sini harus diisi. Ini artinya wajib diisi. Oke. Kemudian di sini kita berikan poinnya. Kita berikan poinnya misalnya 15. Jadi siswa yang benar menjawab soal ini dapat poin 15. Oke, ini untuk soal pertama dengan jenis multiple choice, atau orang menyebutnya pilihan ganda, meskipun mungkin tidak terlalu tepat juga menyebut pilihan ganda. Karena jawabannya banyak. Kalau ganda harusnya 2 ya, atau kalau ganda jawabannya benar bisa 2, tapi jawabannya benar ini hanya 1, dan jawabannya benar kita sudah tandai. Jadi untuk membuat soal multiple choice, bikin soal dulu, kemudian kita bikin opsi-opsi jawaban, lalu kita tentukan jawaban yang tepatnya yang mana, lalu kita tentukan poinnya berapa, dan ini wajib diisi. Oke. Jika pilihan jawaban ini kita ingin diacak, kita ingin diacak pilihan jawaban, maka kita pilih di sini, kemudian kita pilih acak opsi. Acak opsi. Nah, di sini sudah mengacak jawaban. Soal selanjutnya saya tambahkan soal nomor 2. Soal selanjutnya adalah soal bentuknya true false. Bentuknya true false. Nah, bentuk true false kita tetap pilih di pilihan jawaban. Nah, karena bentuk true false, maka kita bikin di sini soalnya misalnya ibu kota provinsi Sumatera Utara adalah Medan. Nah, kita tidak membutuhkan persamaan di sini, tidak membutuhkan matematika di sini, maka kita klik di sini dan kita akan menghilangkan matematika dan
subjudul. Oke, matematika dan subjudul. Jadi kita tidak membutuhkan dua ini. Nah, jadi kita hanya membutuhkan ini saja. Oke, acak opsi tetap ya. Jadi ini acak opsi nanti kita bisa bikin tetap. Nah, ini kemudian kita tinggal bikin di sini benar. Kemudian kita bisa bikin di sini salah. Nah, jadi ibu kota provinsi Sumatera Utara adalah benar. Maka kita pilih jawaban di sini adalah jawaban yang benar. Nah, semisal saja ini soalnya juga dengan poin 15. Oke, berarti siswa sudah bisa menjawab bahwa ini dapat 15 poin juga dia kalau jawabannya benar. Oke, jadi ini adalah soal yang kedua, jenisnya true false. Oke, kemudian kita akan buat soal yang ketiga. Kita buat soal ketiga, jenisnya adalah jenis drop down ya. Jenis sebenarnya ini juga multiple choice, tapi bentuknya adalah drop down. Oke, saya seperti ini. Saya klik di pilihan ini. Oke, kemudian saya pilih di sini ibu kota ibu kota Perancis. Ibu kota Perancis adalah, ibu kota Perancis adalah. Nah, kita bisa memilih di sini untuk drop down. Oke, ini bentuknya adalah drop down misalnya. Kita pilih di sini drop down. Nah, drop down di sini kita tinggal pilih misalnya ibu kota Perancis adalah. Nah, berarti ibu kota Perancis misalnya Jakarta misalnya. Oke, kemudian Kuala Lumpur misalnya. Ini kita tambahkan opsi ya, Paris misalnya, kemudian Roma, kemudian kemudian Barcelona misalnya. Nah, jadi pilihan jawaban yang benar kita pilih di sini. Nah, untuk ini jawabannya benar, ini jawaban yang tepat. Nah, jawaban yang tepat yang ini Paris. Dan ini tidak ada pilihan jawabannya, tidak ada bulat-bulat untuk memilih, karena ini bentuknya adalah bentuk drop down. Jadi nanti dia ketika diklik pada bentuk jawabannya akan langsung turun dan siswa bisa memilih salah satu dari jawaban ini. Oke, ini poinnya juga 15, harus diisi, dan jenis soalnya adalah soalnya berbentuk drop down. Oke, ini sudah kita lihat di sini drop down, dan pilihan jawabannya diacak. Oke. Ini adalah jenis soal nomor 3. Oke, jenis soal nomor 3. Jenis soal nomor 1 multiple choice, nomor 2 true false, nomor 3 yang seperti ini tampilannya. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Baik, sekarang soal yang keempat. Oke, soal jenis soal yang keempat adalah soal multiple answer. Oke, jenis soal yang keempat adalah soal multiple answer. Saya klik aja, ditambahkan baru. Masih di sini, masih di pilihan, masih di bentuknya choice. Nah, multiple answer itu maksudnya multiple answer itu maksudnya banyak pilihan yang benar. Banyak pilihan dan jawaban yang benar juga banyak, lebih dari satu. Banyak pilihan jawaban yang benar lebih dari satu. Itu yang disebut dengan multiple answer. Jadi pilihan jawabannya banyak dan jawaban yang benar lebih dari satu. Contoh gini, berikut adalah ibu kota negara di dunia. Berikut adalah ibu kota negara di dunia. Nah, ibu kota negara di dunia. Nah, ini ibu kota negara di dunia. Baik. Nah, jadi ini kemudian kita kasih titik-titik, Nah, kemudian kita berikan opsi-opsinya. Kita berikan opsinya, misalnya ibu kota negara di dunia itu misalnya Jakarta, kemudian ada Bangkok misalnya, kemudian kita tambahkan opsi ada Paris misalnya, kemudian kita tambahkan opsi ada New Delhi misalnya,
kemudian kita tambahkan opsi ada New York. Oke. Nah, pilihan-pilihan jawaban ini kita buat di jawaban ganda. Nah, sehingga akan keluar petak-petak seperti ini. Petak-petak seperti ini menandakan bahwa jawaban yang benar lebih dari satu. Dan kita akan menentukan mana saja jawaban yang benar. Misalnya Jakarta jawaban yang benar, kemudian Bangkok jawaban yang benar, Paris jawaban yang benar. Jadi ada 3 jawaban yang benar. Nah, ini juga kita kasih poin. Oke, ini tetap aja poinnya nggak masalah 15. Kemudian ini juga opsi jawabannya juga diacak. Oke, opsi jawabannya juga diacak. Ini adalah soal tipe yang keempat, yaitu multiple answer. Artinya pilihan jawabannya banyak dan jawabannya benar lebih dari satu. Oke, berikutnya soal berbentuk sequence atau urutan. Oke, soal bentuk sequence atau urutan. Jadi ini saya tambahkan yang baru. Untuk soal sequence atau urutan, ini kita tinggal pilih saja di sini. Oke, tinggal pilih saja di sini jenis pertanyaan lainnya. Ini saya klik di lainnya. Kemudian di sini ada peringkat atau sequence. Oke, kemudian di sini ada peringkat atau sequence. Jadi saya klik aja di peringkat ini. Nah, di sini sudah ada keterangan atur opsi dalam urutan yang benar. Oke. Ketika Anda membagikan kuis ini, opsi akan muncul secara acak. Oke, jadi pilihan-pilihan ini yang penting kita di sini mengurutkan secara benar. Contoh gini. Berikut adalah urutkan presiden Indonesia, urutkan presiden Indonesia dari yang paling awal. Nah, dari yang paling awal, dari pertama. Yang di sini kita ketik adalah jawaban yang berurut. Karena nanti ketika soalnya ini kita berikan, jawabannya akan acak. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, kemudian Megawati, Gus Dur dulu, Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Yudhoyono. Oke, dan Joko Widodo. Nah, jadi ini adalah soal bentuknya sequence atau urutan. Ini saya berikan poin misalnya 15. Oke, ini poinnya 15. Nah, ini adalah bentuk soal urutan atau sequence. Oke, selanjutnya kita tambahkan jenis soal yang baru, jenis soal yang keenam, yaitu jenis soalnya short answer. Short answer itu adalah soal yang berbentuk isian singkat. Oke, soal yang berbentuk isian singkat. Contoh seperti ini. Isian singkat itu boleh boleh satu kata, 2 kata, atau 3 kata, tapi tidak banyak kata ya. Nah, ini contohnya saya pilih soalnya berbentuk teks ya. Soalnya berbentuk teks. Kemudian di sini misalnya soalnya adalah ibu kota provinsi Aceh. Nah, anak-anak bisa akan menjawab Banda Aceh misalnya. Dia ketik di sini ya. Dia ketik di masukkan jawaban Anda. Tetapi kita harus menginput segala kemungkinan jawaban yang benar. Oke, saya ulangi ya. Kita harus menginput segala kemungkinan jawaban yang benar. Misalnya, anak-anak akan menjawab Banda Aceh. Oke. Ada juga anak-anak bisa jadi bukan Banda Aceh dijawabnya, tetapi B Aceh misalnya. Dia ketik di sini, dia masukkan B titik Aceh gitu. Atau ada anak-anak yang juga mengetik B Aceh ini tidak pakai spasi. Jadi B titik Aceh. Nah, atau ada juga anak-anak yang menjawabnya tidak pakai titik. Jadi bisa seperti ini, tambah B Aceh gitu. Nah, apapun kemungkinan jawaban anak-anak yang benar, harus diinput di sini.
Dan ini adalah semua jawabannya benar. Jadi tidak ada Medan di sini. Di sini semuanya Banda Aceh. Jadi boleh Banda Aceh lengkap, boleh B titik Aceh, boleh B Aceh. Nah ini ketika nanti anak-anak menjawab seperti ini, maka komputer akan mendeteksi sebagai jawaban yang benar dan akan diberikan poin 15. Kalau di luar yang ini berarti nanti tidak akan memperoleh poin. Nah, apalagi anak-anak menjawab yang salah. Jadi kita guru harus menginput segala kemungkinan jawaban yang benar. Kemungkinan jawaban yang benar. Jadi jangan jawaban yang salah. Ini namanya short answer. Jadi anak-anak hanya menjawab satu kata atau dua kata. Nah, apakah huruf besar kecil berpengaruh? Misalnya anak-anak ketiknya Banda Aceh, B-nya kecil. Tidak masalah. Yang penting redaksinya sudah seperti ini. Oke. Jadi ibu kota provinsi Aceh titik-titik. Nah, ini anak-anak akan menjawab salah satu dari jawaban-jawaban yang benar ini, maka akan dideteksi oleh komputer sebagai jawaban yang benar. Oke. Terakhir jenis soal kita adalah soal isi. Oke, soal isi. Saya berikan teks di sini. Oke, kita berikan pertanyaan untuk soal nomor 7. Nomor 7 adalah soal esai. Soal esai ini menuntut jawaban yang panjang ya, menuntut jawaban yang panjang. Jadi soal esai ini menuntut jawaban yang panjang, artinya kita menuntut jawaban yang panjang berarti jawaban itu tidak bisa dideteksi oleh komputer. Oke, misalnya nih soalnya pranata sosial menurut Anda adalah. Nah, ini anak-anak akan menjawab, bisa jadi mereka akan memberikan jawaban yang panjang. Oke, ini adalah jawaban yang panjang. Jadi anak-anak akan memberikan jawaban yang panjang. Kita bisa memberikan poin untuk di sini, tetapi komputer tidak bisa menilai secara otomatis. Oke, komputer tidak bisa menilai secara otomatis untuk jawaban esai, karena redaksi anak-anak pasti akan berbeda-beda dan itu tidak bisa dideteksi oleh komputer. Jadi komputer hanya bisa menilai soal-soal yang non esai, non jawaban yang panjang. Nah, tapi kita juga perlu untuk memberikan soal jawaban yang panjang. Oke, saya pikir itu 7 jenis soal. Oke, saya ulangi lagi 7 jenis soal. Ini skornya kayaknya sudah lebih dari 100. Iya, 105 poin. Oke, yang pertama tadi multiple choice, yang kedua true false, yang ketiga drop down, oke, yang keempat multiple answer, yang kelima sequence atau urutan, yang keenam short answer, yang ketujuh isi. Saya akan tambah satu lagi, nanti nilainya kita setel lagi ya. Saya akan tambah satu lagi soal yang berbentuk matematika. Oke, soal yang berbentuk matematika yang akan saya tambah di sini adalah soal yang bentuknya multiple choice saja ya, bentuknya multiple choice saja. Jadi tambah soal satu lagi, saya tambahkan baru. Soal saya tambahkan baru adalah soal yang mengharuskan pengetikan matematika tingkat tinggi, bukan sederhana seperti tadi. Oke, ini saya pilih multiple choice saja. Oke, ini multiple choice saja. Soalnya adalah misalnya gini, saya akan membuat soal matrik. Ini beneran matrik. Saya akan membuat soal matrik. Nilai A dan B dari matriks berikut. Nah, dari matriks berikut. Nah, di sini kita setelah mengetik seperti ini, kita harus memasukkan matriks tidak tersedia. Kalau misalnya saya klik di sini matematika, maka dimasukkan persamaan ini tidak tersedia matriks. Dan ini tidak support untuk matriks. Jadi pengetikan matematika tingkat tinggi tidak bisa di sini. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat secara latex. Dan nanti kita akan copy paste di sini. Oke, membuat secara latex. Saya menggunakan kode Coq. Ini saya klik saja di sini. Saya gunakan kode Coq. Nah, ini websitenya codecoq.com/latex ekneditor.php. Jadi saya gunakan yang ini. Oke. Nah, saya buka yang ini. Nah, sekarang saya akan membuat soal matematikanya di sini. Oke.
Nah, saya mulai. Jadi kita langsung mengetik matrik ya. Saya buka slash dulu. Oke, ini slash ke arah kanan. Oke, kemudian saya pilih kolom untuk matrik. Oke, saya pilih kolom untuk matrik. Misalnya nih saya buat matriknya 2x2 saja lah ya. Kalau matrik 2x2 berarti 2,2. Oke, kita klik OK saja. Nah, di sini sudah keluar seperti ini. Oke. Nah, misalnya matriknya adalah matrik negatif 3, kemudian 5, kasih jarak, kemudian 2, kemudian 4 misalnya. Oke, ini matriknya. Nah, ini kenapa ada tulisan BGLL? Oh iya, ini karena slashnya ada 2, saya hapus 1. Oke. Nah, jadi ini matriknya. Oke. Kemudian kita buat di sini sama dengan. Oke, sekarang kita bikin matrik lagi yang ordonya sama. Oke, kita bikin matrik lagi yang ordonya sama. Berarti juga tetap dengan 2, 2. Tadi diminta A dan B, berarti harus ada variabel A dan B ya. Harus ada elemen A dan B. Nah, jadi misalnya di sini saya buat A, kemudian di sini saya buat 5 biar sama dia kan. Kemudian di sini 2, kemudian di sini B. Nah, tentu saja jawabannya berarti negatif 3 dan 4 ya. Ini yang A berarti negatif 3, yang B adalah 4. Nah, ini berarti ini kita tinggal tambahkan tulisan adalah. Kalau misalnya saya bikin di sini koma adalah, oke, maka tulisan adalah itu jadinya miring seperti ini. Nah, ini sangat tidak menarik ya. Jadi kita bisa buat hurufnya huruf tegak. Caranya adalah ini kita jadikan teks. Ini kita jadikan teks. Saya bikin slash, oke. Saya bikin slash seperti ini. Kemudian saya ketik di sini teks. Saya ketik di sini teks, kemudian saya tutup, jadi saya buka kurung kurawal. Oke, saya buka kurung kurawal, kemudian saya buat di sini kasih spasi 1 agar berjarak dengan matrik. Saya kasih koma. Oke, kemudian saya buat di sini adalah titik. Nah, jadi tampilan seperti ini. Adalahnya jadi hurufnya huruf tegak. Oke, yang ini saya copy. Ini saya copy, Ctrl C, oke, saya copy Ctrl C, kemudian saya pindahkan ke Microsoft Form bagian di ini. Nah, di bawah matematika ini, saya pastekan saja. Saya paste. Di Ctrl C sudah, Ctrl V. Oh, coba saya copy sekali lagi, mungkin nggak ngefek. Salin, oke, salin. Kemudian saya klik kanan di sini, saya pilih. Kok tidak ada paste? Oke, masukkan persamaan. Oke, ini saya pastekan. Oh ya, tadi saya tekan di sini ya, di subjudul saya pastekan. Nah, keluarnya seperti ini. Ctrl V nya keluarnya seperti ini. Nah, ini kita ketik di 1, 2, 3. Kita klik di 1, 2, 3 untuk beralih ke matematika. Cengkleng. Nah, sudah selesai. Jadi bentuknya adalah bentuk matematika. Oke, bentuk matematika. Di sini berarti nilai, misalnya kita buat di sini 5, berarti A-nya A sama dengan 5 titik koma, B sama dengan 3 misalnya. Nah, oke, nanti pilihan jawaban yang B ini saya copy aja. Saya copy, saya taruh di bawah. Untuk yang di bawah, misalnya ini yang benar. A sama dengan negatif 3, B-nya sama dengan 4. Oke, ini yang benar. Nah, ini saya tandai ini benar. Kemudian saya tambahkan opsi lagi, berarti ini saya buat yang salah lagi. A sama dengan negatif 3, B sama dengan 3. Oke, jawaban yang lain. A sama dengan 5, B sama dengan 4. Jawaban yang lain.
B sama dengan 2, misalnya A sama dengan 5. Nah, ini sudah semua jawaban dan kita sudah berikan jawaban yang tepat. Nah, seperti itu cara mengetik matematika jika kita manfaatkan LaTeX, online LaTeX dari Codecov ini. Nah, jadi ini sudah tampil semua, tapi masalahnya adalah nilainya lebih dari 100, ya kan? Nilainya lebih dari 100. Kita bisa edit nilainya. Ini nilainya saya edit jadi 10 saja. Oke, ini juga 10 saja. Oke, kemudian ini juga 15, 10, 10, 10. Ini berapa ya? Ini juga 10 saja. Oke, ini juga 10 saja. Oke, sudahkah 200? Oke, sudah 200. Sudahkah 100? 20 hilang. Oke, sudah 100. Oke, jadi ini sudah selesai soalnya. Jadi soalnya total nilainya adalah 100. Nah, jadi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tadi settingnya kita akan membuat soal ini untuk kita integrasikan ke Microsoft Teams. Oke, kita akan buat soal ini untuk kita integrasikan ke Microsoft Teams. Jadi kalau misalnya kita ingin integrasikan ke Microsoft Teams, kita tidak perlu biodata siswa, karena di Microsoft Teams itu siswa sudah login dengan akun seorganisasi dengan kita. Jadi kita tidak perlu bikin biodata siswa. Tetapi jika soal ini akan diberikan secara umum, termasuk bagi siswa yang tidak memiliki akun Office 365 dan tidak diintegrasikan ke Microsoft Teams, maka kita harus menambah soal yang jenisnya soal yang memuat dari teks ya, soal yang memuat tentang biodata. Jadi misalnya nomor 1 nama, nomor 2 kelas, nah seperti itu. Jadi berarti kira-kira kita tambahkan 2 soal lagi untuk memperoleh biodata. Jika soal yang kita buat ini tidak kita integrasikan ke Microsoft Teams. Nah, tadi karena saya akan mengintegrasikan ke Microsoft Teams, saya tidak membuat biodata di soal ini. Baik, ini sudah selesai semuanya. Kemudian kita bisa klik di pratinjau. Oke, untuk melihat soal ini. Kita bisa klik di pratinjau. Ini jawabannya sudah diacak ya. Ini sudah kelihatan, tapi soalnya belum diacak. Jawabannya sudah diacak tapi soalnya belum diacak. Nah, ini kita sudah bisa, kalau misalnya jawabannya multiple, kalau jawabannya drop down ya, kita tinggal klik saja di sini, maka kita bisa pilih jawabannya yang mana. Oke, ini tinggal pilih. Itu jawaban yang drop down. Kalau yang multiple respon, ini kita bisa pilih beberapa. Oke, kita bisa pilih beberapa, bukan hanya satu. Kalau misalnya ibu kota negara dunia juga New Delhi kota ya. Oh ya, ini berarti saya ganti aja biar tidak terlalu banyak jawaban yang benar. Nah, kalau ini tinggal diurutkan saja. Ini berarti tinggal kita urutkan. Yang pertama Soekarno, kemudian yang kedua Soeharto, yang ketiga B.J. Habibie dan sebagainya sampai urutannya benar. Oke. Kemudian yang keempat ini tinggal diisi. Oke, ini tinggal diisi. Yang nomor 6 ini tinggal diisi jawaban yang benar. Dan ini meskipun jawaban yang kita isi, tetapi komputer tidak bisa menilai. Jadi nanti ketika anak-anak sudah menjawab semuanya dengan benar, maka total nilai yang terinput oleh komputer hanya sampai pada 85. 15 poin tidak bisa dinilai oleh komputer. Oke, karena ini soalnya berbentuk essay. Nah, ini soal matematika juga terlihat seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin kembali, ada soal yang salah tadi, saya tidak memasukkan New Delhi sebagai ibu kota negara, tapi ini saya ganti aja lah. Jangan terlalu banyak jawaban yang benar juga. Jadi saya ganti dengan Madrid saja lah. Oh, Madrid juga ibu kota ya. Barcelona. Oke. Nah, jadi baik, sekarang kita akan setting untuk bisa kita integrasikan ke Microsoft Teams. Cara kita setting. Sekarang kita akan setting. Jadi cara settingnya kita tinggal klik di sini saja, kemudian kita pilih di pengaturan untuk setting. Oke, kita pilih di pengaturan.
Di sini opsi untuk kuis akan terlihat, tampilannya hasilnya otomatis, artinya berapapun nilai siswa itu akan tampil di sini secara otomatis, kecuali soal yang berbentuk esai. Karena soal yang berbentuk esai tidak dapat dinilai oleh komputer. Soal esai itu berarti soal uraian ya, tidak dapat dinilai langsung oleh komputer. Jadi nanti soalnya akan tampil secara otomatis. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat siapa yang dapat mengisi formulir ini. Karena tadi saya akan letakkan di kelas saya, di kelas Microsoft Teams, maka saya akan memilih hanya orang di organisasi saja yang dapat merespon. Ini artinya orang-orang yang seorganisasi dengan saya, artinya yang punya domain yang sama. Misalnya kita gunakan domain sekolah kita, berarti hanya anak-anak kita, siswa kita yang bisa menjawab ini. Nah, kalau kita pilih yang di atas, berarti siapapun dapat menjawab soal ini meskipun dia tidak punya akun Office 365. Saya pilih ini berarti nanti namanya dicatat langsung, kemudian anak-anak hanya bisa menjawab sekali saja. Oke. Kemudian yang paling penting di sini adalah kita tidak perlu untuk membuat tanggal mulai dan tanggal selesai untuk soal yang ini, karena ini tidak kita berikan secara umum, tapi kita berikan sebagai penugasan di kelas. Jadi bagusnya nanti di kelas saja kita berikan tanggal mulai dan tanggal selesainya. Acak pertanyaan saya klik aja, jadi nanti pertanyaannya juga akan diacak. Nah, di sini ada kunci pertanyaan. Ini maksudnya adalah jika tadi kita membuat soal yang memuat biodata, ada soal nama dan kelas misalnya, maka kita bisa mengunci pertanyaan itu agar tidak diacak. Atau misalnya guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris yang membuat soalnya berbentuk teks atau comprehension reading, itu juga bagusnya tidak mengacak pertanyaan, karena biasanya sebuah teks itu bisa untuk beberapa pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita acak, bisa jadi nanti teksnya di bawah, pertanyaannya di atas. Jadi kita tidak mengacak. Nah, cara tidak mengacak, kita tinggal klik di kunci pertanyaan saja, dan kita bisa memilih soal mana yang kita kunci untuk tidak diacak. Oke, tapi karena ini soalnya saya tidak terkait dengan soal yang lain, maka saya bisa memilih semua pertanyaan ini bisa diacak. Nah, oke. Kemudian di bawah ini ada sesuaikan pesan terima kasih. Jadi setelah anak-anak menjawab, kita juga bisa mengucapkan terima kasih. Nah, ini saya hapus, saya tinggal ganti terima kasih sudah menjawab soal ujian dimensi 3 misalnya. Tadi apa matrik ya? Soal ujian matrik. Oke, soal ujian matrik, tetap tekun belajar ya. Jadi kasih pesan-pesan moral. Tetap tekun belajar. Oke, sudah. Jadi ini yang kita, kalau misalnya saya klik di plat hijau, sekarang soalnya sudah diacak. Soal sudah diacak. Nah, jadi ini drop down tadi soalnya bukan di sini, kemudian ini juga bukan di sini soalnya, jadi soalnya juga sudah diacak. Oke. Kita back lagi. Teman-teman dapat memilih tema. Tema ini adalah tampilan di belakang layar ini. Oke, di belakang layar ini kita juga bisa upload tema ini bentuknya bagaimana. Misalnya tema ini saya bikin yang model seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Nah, jadi ini pemilihan tema, dan kita juga bisa ambil gambar dari komputer kita untuk tema-tema yang lain. Nah, kalau sudah selesai ini tidak kita simpan, ini kita tidak simpan. Nah, sekarang kita kalau misalnya kita ingin menjadikan teman kita sebagai guru kolaboran untuk mengedit soal kita juga bisa lakukan dengan cara klik dibagikan, kemudian kita bisa berbagi dengan teman guru untuk sebagai kolaboran. Oke, jadi begitu cara membuat soal di Microsoft Form dan membuat soal matematika, jenis matematika di Microsoft Form, juga membuat sampai 7 jenis soal di Microsoft Form. Nah, sebelum saya akhiri, kita akan tautkan soal ini ke Microsoft Teams. Oke, saya akan buka Microsoft Teams sekarang. Nah, sekarang kita sudah berada di kelas kita di Microsoft Teams. Melalui Microsoft Teams ini, pastikan ini di kelas kita ya. Melalui Microsoft Teams ini kita bisa berikan kuis tadi yang sudah kita buat melalui penugasan ya. Kita klik saja di tugas. Oke. Setelah kita klik di tugas, kemudian sebentar, kita klik di tugas. Tugasnya akan segera
muncul menunya. Ini sedang loading. Oke, di sini kita setelah klik di tugas, kemudian kita klik di buat. Oke, kemudian kita pilih kuis. Kita pilih kuis. Setelah kita pilih kuis, maka secara otomatis Microsoft Teams akan terkoneksi ke Microsoft Form. Sehingga seluruh Microsoft Form yang pernah kita buat akan terdeteksi di sini, dan kita tinggal memilih saja mana Microsoft Form yang akan kita jadikan kuis dalam hal ini. Oke, ini sedang open. Nah, ini yang kita buat hari ini ya. Ini hari ini ulangan harian KD 31 Matrix. Saya pilih berikutnya. Oke. Nah, sehingga dia akan jadi sebuah penugasan dan kita akan setting penugasan ini. Nah, kita akan setting di sini. Oke, ini namanya ulangan harian matrik. Oke, kalau memang kita ingin tambahkan instruksi ya silakan saja. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini ulangan hariannya dari Microsoft Form. Ini poin yang memungkinkan. Ini kita berikan kepada kelas ini ya. 11 MIPA 1. Oke. Kemudian kita bisa, nah di sini tadi kita tidak setting waktu, di sinilah kita setting waktu. Misalnya kita akan berikan ujiannya hari ini ya. Ujiannya hari ini Senin 12 Oktober. Oke, Senin 12 Oktober. Pukul misalnya sekarang pukul 11.29. Kita berikan setengah jam lagi, berarti kita waktu jatuh tempo berarti kita bisa berikan sampai jam 1 siang misalnya. Jatuh tempo itu deadline-nya ya. Jadi jam 1 siang. Oke, jadi setelah jam 1 siang ini tidak bisa tidak bisa dikerjakan lagi. Ini juga penting, tugas akan segera diposting dengan bukan di sini. Nih, jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Ini sebenarnya jika kita menambahkan siswa lagi di kelas ini, siswa yang tambahan itu tidak akan memperoleh tugas ini. Tidak akan memperoleh tugas ini. Jadi bagusnya kalau biasanya saya akan menambahkan tugas ini juga kepada siswa yang akan saya tambahkan nantinya, sehingga dia akan memperoleh juga tugas yang sama, kuis yang sama dengan yang lain. Nah, meskipun nanti mungkin waktunya akan kita setting ulang bagi siswa yang baru kita tambahkan. Oke, ini kita tunggu. Ini sudah saya klik untuk edit. Kita akan tunggu pilihannya. Saya akan memilih tetapkan ke semua siswa di masa mendatang. Jadi semua siswa yang masuk ke depan pun dia akan memperoleh kuis ini dan dia tinggal mengerjakan sesuai dengan waktu yang kita setting belakangan. Ini selesai. Nah, kemudian saya pilih, ini saya pikir sudah habis, saya klik ditugaskan. Oke. Nah, saya klik ditugaskan, ini sudah ada ulangan harian matrik. Dan dinilai, oke. Dinilai pun itu nanti akan keluar sebuah ulangan matrik yang nilai ini sebenarnya secara otomatis ya. Secara otomatis nanti akan keluar, tetapi bagi nilai EC itu harus kita buka dulu di masing-masing siswa dan kita harus periksa dan kita harus koreksi dan kita berikan nilai untuk soal yang sifatnya yang jenisnya uraian. Oke, sebentar kita terhubung ke nilai. Harian matrik ini kita tidak bisa ngeklik karena nilainya akan otomatis keluar setelah siswa menjawab. Nah, setelah siswa menjawab, nanti akan keluar nilainya. Yang keluar yang nilai itu berarti maksimal nilai siswa yang keluar itu 85. Karena 15 adalah nilai uraian. Jadi itu tidak bisa dikoreksi. Nah, ini kita harus koreksi nilainya dari sini nanti. Nah, nanti kita akan buka. Di sini bukan hanya kembalikan, tetapi nanti kita akan terlihat di sini untuk kita buka jawaban siswa yang kemudian dari sana kita bisa koreksi sehingga nilainya akan tertera di sini secara otomatis. Baik, demikian tutorial cara membuat soal di Microsoft Form dan kemudian kita bisa kita bisa integrasikan ke Microsoft Teams. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.